Sidang rahimakumullah, salah satu kebaikan yang kita sudah lakukan sepanjang Ramadan adalah ilmu dengan amalnya dan amal dengan ilmunya. Ilmu dengan amalnya, amal dengan ilmunya. Hadirin, sepanjang Ramadan kita sudah berlatih diri untuk beramal, banyak beramal, puasanya, sholat malamnya, tadarusnya, sedekahnya. Kita sudah berlatih beramal setiap saat, setiap waktu. Sepanjang Ramadan kita juga sudah berlatih untuk berilmu, mencari ilmu, ta'allum, ta'lim. Sekurang-kurangnya setiap tarawih kita mendengarkan tausiah, kultum kuliah 7 menit, 17 menit, 70 menit. Sekurang-kurangnya setiap subuh kita mendengarkan ceramah agama, setiap subuh kita mendengarkan kuliah subuh. Baik langsung di masjid kita tercinta ini maupun online. Kita juga cenderung untuk membuka kembali pelajaran-pelajaran agama sepanjang Ramadan. Hadirin rahimakumullah, sayangnya kebaikan yang kita sudah lakukan di sepanjang Ramadan ini lalu kemudian menyusut berkurang setelah Ramadan usai. Seakan-akan kebaikan ini hanya pantas dilakukan di bulan suci Ramadan saja. Setelah Ramadan selesai, kembali kepada rutinitas semula. Kalaupun masih berlangsung, yang masih berlangsung itu yang masih kita pertahankan adalah amalnya, ibadahnya. Alhamdulillah sebagian kita masih tetap istiqamah. Ibadahnya luar biasa, istiqamah berjamaah di masjidnya, tepat pada waktunya. Bapak Ibu ya. Hadirin, coba sayangnya ilmunya sudah mulai turun lagi. Kalau sepanjang Ramadan kita biasa sholat jamaah, setelah Ramadan kita juga alhamdulillah sebagian sudah tetap istiqomah berjamaah. Tapi sayangnya kalau di Ramadan kita senang dengan ta'lim, setelah Ramadan lantas jalan. Hadirin, faktanya adalah kalau sholat jamaahnya maghrib terutama kita bisa 6 shaf, 7 shaf full, apalagi di hari libur. Tapi begitu ta'lim tersisa 1 shaf saja sudah luar biasa, sudah bagus. Yang istiqomah ta'lim di masjid kita ini hanya hitungan puluhan, belasan saja orangnya, nggak banyak. Hadirin, padahal dua-duanya adalah menjadi penting. Ilmu dengan amal, amal dengan ilmu ini penting. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang sering kita baca, ulul albab itu adalah benar, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang disebut ulul albab, orang yang cerdas itu dalam perspektif Al-Qur'an adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiri, duduk maupun berbaring. Benar. Tapi jangan lupa ada yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang keduanya berpikir tentang ciptaan alam semesta, ilmu. Jadi tidak hanya cukup sekedar ibadah saja, tapi juga harus berilmu pengetahuan. Hadirin rahimakumullah, kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah landasannya. Yang kedua adalah bagaimana, yang menjadi poin adalah yang bagian yang kedua, yang ajarannya apa. Yang kedua yang pertama latar belakangnya, yang kedua adalah ajarannya bagaimana, yang ketiga adalah pesannya. Kita mulai bagian yang paling awal, latar belakangnya. Latar belakangnya faktanya demikian, bahwa banyak kita umat Islam yang masih cenderung untuk mementingkan ubudiyah, ibadah, tapi menganggap remeh ta'lim, belajar ilmu agama. Hadirin, kalau kita pengen sukses di dunia, maka tentu kita perlu memiliki kapasitas, mumpuni keilmuan memadai dalam bidang yang kita geluti. Kalau begitu, kalau pengen sukses dalam urusan agama, mestinya sama. Kita juga harus punya ilmu mumpuni memadai untuk urusan agama kita. Sekurang-kurangnya ibadah ritual kita punya landasan keilmuan yang kuat kok. Faktanya banyak di antara kita yang mementingkan ibadah tapi menganggap remeh ilmu. Hadirin rahimakumullah, paling awal kita mulai landasan latar belakangnya ini adalah sejak awal penciptaannya Nabiullah Adam alaihissalam. Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 33. Hanya 4 ayat. Dalam 4 ayat ini Allah menyebut kata ilmu 8 kali. Allah menyebut kata ilmu 8 kali. Dalam hanya 4 ayat tentang penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam. Wa qala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hadirin, ingat ketika Allah sampaikan kepada malaikat, aku sedang menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Apa respon malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan lagi seorang makhluk yang akan menghancurkan bumi dan mengalirkan darah perang di antara mereka? Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kurang apa kami ini? Kami senantiasa bertasbih, memuji engkau, beribadah kepadamu. Hadirin, tasbih al-misbah menggugah kesadaran kita. Rupanya malaikat salah persepsi, salah tanggap. Dikira untuk menghidupkan bumi, untuk menjadi khalifah di bumi cukup dengan ibadah saja. Padahal tidak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ilmu 2 kali di satu ayat yang pertama. Hadirin rahimakumullah. Kalau Allah menciptakan kita manusia hanya untuk ibadah saja, maka kita nggak dibutuhkan. Sebab sudah ada malaikat yang senantiasa ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perlunya Allah menciptakan manusia? Kalau begitu maka jawabannya adalah ayat berikutnya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kita diciptakan oleh Allah, benar. Pada hakikatnya tujuan akhirnya adalah untuk ibadah, benar. Tapi untuk sampai ke situ perlu ilmu. Dan itulah Allah menyebutkan a'lamu ma la ta'lamun. Ayat berikutnya Allah tegas lagi, wa 'allama Adamal asma. Allah kemudian mengajarkan ilmu, mengajarkan al-asma kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Kullaha, semuanya. Lanjut lagi, wa 'allama Adam al-asma kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Qalu, gimana ayatnya? Malaikat kemudian qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Ilmu. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah. Qala anbi'hum bi asma'ihim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'hum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamun. Masya Allah, luar biasa. Hanya dalam 4 ayat Allah menyampaikan 8 kali kata ilmu. Kenapa umat Islam gak sadar pentingnya ilmu? Hadirin rahimakumullah, di mimbar yang sama di saat tarawih kemarin, di momentum nuzulul Quran, khatib sampaikan betapa pentingnya ilmu itu. Kata pertama, wahyu pertama yang Allah turunkan kepada kita, Iqra. Iqra itu bukan hanya membaca teks, bukan, tapi ilmu. Sebab kata Iqra itu dari kata qara, artinya adalah mengumpulkan, menghimpun semua informasi, semua referensi. Itu ilmu, bukan sekedar membaca teks. So kalau kita hanya membaca teksnya saja, bisa jadi kita berantem kepada orang lain dengan orang lain karena kita salah persepsi tentang apa yang kita baca. Penting sekali ilmu itu. Maka hadirin, mestinya ini menjadi kesadaran kita. Ayo lanjutkan kebaikan kita selama Ramadan dengan ilmu, bukan saja ibadahnya, tapi juga ilmu. Hadirin rahimakumullah. Lalu mana landasannya? Mana ajarannya? Banyak sekali. Bertebar Al-Quran, ayat Al-Quran mengajarkan kepada kita pentingnya ilmu itu. Tadi saya sebutkan salah satu kutipannya adalah Qul hal yastawil ladzina la ya'lamun. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tentu kita tahu, sadar betul jawabannya tidak. Ilmu itu membedakan manusia dari hewan. Khatib sering sampaikan di mimbar yang sama, manusia itu definisinya dalam bahasa Arab 2 kata, hayawanun natiqun, hewan yang berpikir, hewan yang berakal, hewan yang berilmu. Kalau manusia sudah kehilangan natiknya, berpikirnya, berakal, berilmunya, maka dia balik kepada definisi pertama, hayawan. Kita ini hewan, tidak ada bedanya dengan binatang kalau kita tidak berilmu.
Hadirin rahimakumullah, banyak sekali ayat yang lain. Misalnya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Tegas Allah menyampaikan di ayat yang lain, Allah mengangkat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat dibanding yang lain. Banyak sekali. Bahkan kita ujung ayat sangat banyak Allah menyebut afala tatafakkarun afala ta'qilun afala tazakkarun. Masya Allah. Kenapa kalian tidak berpikir? Kenapa kalian tidak menggunakan akal? Kenapa kalian? Masya Allah, banyak sekali bertebaran ayat ini. Kenapa umat Islam menjadi umat yang bodoh? Padahal kitab sucinya sedemikian rupa, pompa tenaga kita, energi kita, semangat kita untuk berilmu. Hadirin rahimakumullah, sangat disayangkan. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadisnya jelas dan banyak juga bertebaran. Salah satunya yang sahih adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Bapak catat ini. Thalabul ilmi, mencari ilmu itu fardhah. Kewajiban. Fardhu itu adalah kewajiban yang mengikat pada setiap individu. Kita semua wajib berilmu, kita semua wajib belajar terus sepanjang hayat. Konsepnya dalam Islam itu adalah lifelong education. Adalah belajar sepanjang hayat, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Sebelum kita masuk liang lahat tidak ada kata berhenti, kita terus mencari ilmu. Hadirin rahimakumullah. Ini hadisnya. Hadis yang lain sangat banyak yang lain. Lalu ada yang menarik yang tadi saya kutip sebagai pembuka khutbah siang hari ini. Syairnya kitab Zubad, tauhid, fiqih dan tasawuf di dalamnya ada. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya sia-sia, ditolak, tidak akan diterima. Hadirin rahimakumullah, banyak umat Islam yang mementingkan amal, mementingkan ibadah tanpa ilmu. Akibatnya hanya gara-gara beramal, beribadah, kita berantem dengan sesama saudara sendiri. Karena kita tidak paham apa yang kita lakukan, kita tidak paham apa yang kita amalkan. Lalu ketika kemudian ada orang yang beramal berbeda dengan amal kita, kita menganggap dia salah. Sebaliknya dia juga menganggap kita salah. Berantem gak habis-habis. Salah satu kehancuran umat ini sebabnya adalah karena kita tidak cinta ilmu. Hadirin rahimakumullah, maka pesannya adalah hayu kembali kepada nilai-nilai dasar, pesan-pesan utama Al-Quran, hadisnya, untuk kita mengejar ilmu pengetahuan. Beberapa hari yang lalu, sehari yang kemarin, kita baru saja melewati satu fase, satu fenomena alam, gerhana bulan. Itu juga sebenarnya ilmu. Itu ada menuntut kita untuk menjadi orang yang cinta ilmu pengetahuan. Betapa tidak, Nabi SAW 15 abad yang lalu sudah membongkar paradigma yang salah. Orang menganggap ada unsur pernik di antara fenomena alam semesta. Gerhana bulan, gerhana matahari dianggap ada hubungannya dengan kematian Ibrahim, putranya Nabi SAW. 15 abad yang lalu baginda Nabi sudah membongkar kesalahan paradigma itu, kesalahan berpikir itu. La yankhasifani li mauti ahadin wa la li hayatihi. Tidak ada hubungan antara kematian Ibrahim dengan gerhana matahari yang terjadi, tidak. Itu mengajarkan kita untuk ilmu, cerdas, berpikir rasional. Kita harus menguasai astronomi. Jurus Yasin yang kita baca setiap subuh hari ini mengajarkan kepada kita, bahkan la syamsu yang bagilah antubikal qamar wa la yusabiqun nahar wa kullum fi falaqi yasbahun. Matahari dan bulan semua beredar pada garis edarnya masing-masing. Hadirin rahimakumullah, dulu orang salah persepsi, dianggap bumi inilah tuh pusat tata surya, semua mengelilingi bumi. Salah besar. Geosentris salah besar, dikoreksi. Oh tidak. Yang menjadi sumber pusat tata surya adalah matahari, heliosentris. Matahari diam, yang lain mengedari matahari. Ternyata salah besar. Bahkan matahari beredar pada garis edarnya 700 km per detik kecepatannya. Butuh waktu 200 juta tahun untuk sampai mengelilingi satu kali putaran galaksi Bima Sakti. Dan itu sudah diinformasikan oleh Al-Quran 15 abad yang lalu. Ketika umat manusia sedang buta, masih buta tentang ilmu pengetahuan dan astronomi.
Kenapa ini tidak menggugah kita umat Islam untuk cinta ilmu pengetahuan? Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai manusia dan jin, kalau kalian ingin menembus angkasa raya, tembuslah. Itu angkasa raya tidak akan ditembus kecuali dengan sultan, dengan kekuatan, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mudah-mudahan yang sedikit ini menggetarkan kita untuk mencintai ilmu pengetahuan. Lanjutkan pelajaran kita sekurang-kurangnya yang sudah disodorkan, yang sudah difasilitasi oleh DKM kita ini, oleh masjid kita ini. Manfaatkan semaksimal mungkin. Kuliah subuhnya lanjutkan. Jangan sampai kemudian kita sia-siakan, karena berarti kita sudah mengabaikan unsur yang sama pentingnya dengan amal, dengan ibadah.